guys, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang perilaku aktivitas biaya dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Sebelum memulai, perkenalkan saya Sri Haryanti Memune, NIM 19061110214. Nah, jadi apa sih konsep perilaku biaya itu? Jadi, konsep perilaku biaya adalah cara suatu biaya berubah dalam hubungan dengan perubahan dalam penggunaan aktivitas. Perilaku biaya menggambarkan apakah biaya input bersifat tetap atau variabel dalam hubungannya dengan perubahan output aktivitas. Jika biaya jumlahnya tetap, baik ketika aktivitas meningkat maupun menurun, maka biaya tersebut merupakan biaya tetap. Sebaliknya, jika biaya itu berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan aktivitas, maka biaya tersebut merupakan biaya variabel. Berdasarkan perilaku biaya dibedakan menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya campuran. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Sedangkan biaya campuran ialah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Untuk dapat menentukan perilaku biaya, kita harus mempertimbangkan horizon waktu, penggunaan sumber daya, dan pengukuran output aktivitas. Horizon waktu sangat penting dalam menentukan perilaku biaya, karena biaya dapat berubah dari tetap ke variabel tergantung apakah keputusan terjadi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Sumber daya disediakan dengan 2 cara, yaitu ketika digunakan atau diperlukan dan sebelum digunakan. Pertama yaitu sumber daya yang tersedia ketika diperlukan adalah sumber daya yang diperoleh dari luar dan tidak diperlukan adanya komitmen jangka panjang untuk setiap jumlah tertentu. Yang kedua yaitu sumber daya yang tersedia sebelum penggunaan adalah sumber daya yang diperoleh dengan menggunakan kontrak eksplisit maupun implisit untuk mendapatkan kuantitas tertentu sumber daya tanpa memperhatikan apakah kuantitas sumber daya tersedia seluruhnya atau tidak. Nama saya Baby Mulyaan dengan NIM 19061102203. Selanjutnya ada 2 jenis biaya step. Yang pertama, biaya variabel step atau step variable cost. Dalam biaya variabel step, lebar step kecil dan biaya sumber daya berubah sebagai akibat perubahan kecil dalam penggunaan sumber daya. Biasanya, biaya variabel step dianggap sebagai biaya variabel yang ketat. Kedua, biaya tetap step atau step fixed cost. Biaya tetap step merupakan biaya yang mengikuti perilaku biaya dengan step lebar. Biaya tetap step dikategorikan sebagai biaya tetap. Kebanyakan biaya tetap step bersifat tetap selama rentang operasi normal perusahaan. Selanjutnya ada perilaku biaya campuran. Perilaku biaya campuran sangat dimungkinkan bila aktivitas yang dilakukan perusahaan memerlukan adanya committed resource dan flexible resource secara sekaligus. Hal ini menunjukkan adanya perilaku biaya campuran. Selanjutnya ada metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah, kita memilih terlebih dahulu ada 2 titik. Yang pertama titik terendah dan titik tertinggi. Titik terendah menunjukkan aktivitas terendah dan titik tertinggi menunjukkan aktivitas tertinggi. Metode tinggi rendah memiliki keunggulan. Yang pertama objektivitas dan yang kedua dapat mengetahui hubungan biaya dengan cepat hanya berdasarkan 2 titik data. Kelemahannya adalah jika 2 titik tertinggi atau terendah tersebut merupakan outlier, maka hubungan biaya aktivitas yang diperoleh menjadi tidak representatif. Selanjutnya ada metode scatter plot. Dengan metode scatter plot, kita memplot titik-titik data sehingga diperoleh hubungan biaya dan aktivitas. Hal ini dilakukan untuk menilai validitas hubungan linear yang diasumsikan. Kemudian dipilih titik untuk menempatkan garis terbaik pada titik-titik scatter plot, yaitu garis di mana titik-titik data lebih dekat dengan garis tersebut daripada garis lainnya. Setelah menentukan 2 titik untuk membuat garis terbaik, maka rumus biaya dapat dihitung dengan persamaan yang digunakan pada saat menggunakan metode tinggi rendah. Selanjutnya ada metode kuadrat terkecil, yaitu metode kuadrat terkecil
mengidentifikasi garis terbaik dengan mengkuadratkan defisiasi selisih antara biaya yang diprediksi dengan biaya aktual ditunjukkan oleh jarak dari titik ke garis yang terdapat pada masing-masing titik dan kemudian menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan untuk sebagai ukuran keseluruhan kedekatan garis dengan jumlah kuadrat. Defisiasi terkecil merupakan garis kecocokan terbaik atau best fitting line. Metode ini lebih disarankan daripada metode tinggi rendah maupun metode scatter plot. Selanjutnya ada reliabilitas rumus biaya metode kuadrat terbaik mengidentifikasi garis terbaik. Namun tidak menyatakan seberapa baiknya, semakin tinggi persentase variabilitas biaya yang diterapkan, semakin baik garisnya. Dan selanjutnya ada juga regresi ganda atau satu faktor penggerak mungkin tidaklah cukup dalam menjelaskan variabilitas perilaku biaya aktivitas. Dan yang terakhir ada pertimbangan manajerial. Pertimbangan manajerial dapat dilakukan secara terpisah atau digabungkan dengan metode tinggi rendah scatter plot atau kuadrat terkecil. Manajer menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang mengenai hubungan biaya dan tingkat aktivitas untuk mengidentifikasi outliers, memahami pergeseran struktural, dan menyesuaikan parameter sebagai antisipasi kondisi yang berubah. Nama saya Gloria Manta dengan nilai angka yang terakhir 210. Pentingnya biaya per unit. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan untuk pengukuran dan pembubaran biaya, sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Biaya per unit digunakan untuk menilai kesediaan, menentukan laba, menyediakan input untuk berbagai keputusan seperti penentuan harga, keputusan membuat atau membeli, dan menerima atau menolak pesanan khusus. Karena pentingnya, keakuratan biaya per unit menjadi suatu isu yang kritis. Secara konsep, biaya per unit atau unit cost adalah biaya total yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Namun, untuk bisa mengukur total biaya, kita harus mendefinisikan biaya produk terlebih dahulu. Ingat bahwa biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang ingin dipenuhi. Misalnya, biaya produk didefinisikan sebagai jumlah dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Definisi ini diperlukan hanya untuk tujuan pelaporan keuangan eksternal. Pengukuran biaya meliputi penentuan nilai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan dalam produksi. Adapun proses menghubungkan biaya dengan unit yang diproduksi setelah biaya diukur disebut pembebanan biaya. Sistem pengukuran biaya. Sistem pengukuran biaya yang umum digunakan adalah pembebanan biaya aktual dan pembebanan biaya normal. Yang pertama, biaya aktual, yaitu membebankan biaya aktual dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead ke produk. Yang kedua, biaya normal, yaitu membebankan biaya aktual dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Namun untuk biaya overhead dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif tertentu yang ditentukan terlebih dahulu. Predetermined overhead adalah tingkat yang digunakan untuk menentukan data yang diestimasikan. Kalkulasi biaya produk tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya per produk. Penggerak aktivitas tingkat unit adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Dengan hanya menggunakan penggerak tingkat unit, diasumsikan biaya overhead yang dikonsumsi oleh produk berkorelasi tingkat dengan jumlah unit yang diproduksi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan biaya overhead ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh maupun departemental. Penggerak tingkat unit yang bisa digunakan antara lain yaitu yang pertama, unit yang diproduksi, yang kedua, jumlah jam tenaga langsung, yang ketiga, jumlah upah tenaga kerja langsung, yang keempat, jumlah jam mesin, yang kelima, jumlah bahan baku.
Setelah menentukan penggerak tingkat tinggi, langkah selanjutnya adalah memperkirakan tingkat output aktivitas yang akan diukur, yaitu melalui tingkat aktivitas yang diharapkan dan tingkat aktivitas normal. Tingkat aktivitas yang diharapkan adalah output yang diharapkan akan dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Dan tingkat aktivitas normal adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Aktivitas normal memiliki keunggulan berupa penggunaan tingkat aktivitas yang sama dari tahun ke tahun, sehingga fluktuasi pembayaran biaya overhead per unit dari tahun ke tahun relatif rendah. Halo, saya Fernanda Alicia Rampenan dengan NIM 1906-1102-169. Selanjutnya, keterbatasan sistem akuntansi tradisional. Seringkali organisasi mengalami hal-hal tertentu yang mengindikasikan bahwa sistem akuntansi biaya sudah ketinggalan zaman. Contohnya, yang pertama, hasil dari penawaran bisnis sulit dijelaskan. Yang kedua, harga pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. Yang ketiga, produksi-produksi yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi menunjukkan laba yang tinggi. Yang keempat, manajer operasional ingin menghentikan produksi dari produk-produknya yang tampaknya menguntungkan. Yang kelima, margin laba sulit untuk dijelaskan. Yang keenam, perusahaan memiliki ceruk pasar yang nampaknya hanya memberi laba tinggi pada perusahaannya sendiri. Yang ketujuh, pelanggan tidak mengeluh atas kenaikan harga produk-produk khusus. Yang kedelapan, departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi produk khusus. Yang kesembilan, beberapa departemen menggunakan sistem akuntansinya sendiri. Yang terakhir yaitu biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan keuangan. Nah, organisasi yang menerapkan sistem biaya tradisional dengan menggunakan tarif overhead pabrik atau departemen seringkali mengalami hal-hal yang disebutkan tadi. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan kegagalan sistem biaya tradisional, yaitu yang pertama, menggunakan hanya penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit akan menimbulkan distorsi biaya produk. Padahal ada banyak penggerak biaya aktivitas berdasarkan non-unit yang berperan dalam konsumsi biaya overhead, antara lain yaitu penerimaan, pesanan, setup, rekayasa teknik, inspeksi, dan lain-lain. Yang kedua, adanya keragaman produk atau product diversity yang berarti bahwa masing-masing produk mengkonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda.